Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada episode kali ini. Setelah kemarin kita berbicara tentang bagaimana ilmu pengetahuan dihargai oleh Islam, bagaimana kita mempelajari ilmu pengetahuan dan di mana kita harus belajar tentang Islam. Maka kemarin juga kita sudah bicara tentang Al-Azhar sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang sangat besar, bersejarah, kokoh, dan menjadi kiblat ilmu pengetahuan. Maka sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana Al-Azhar itu secara umum, tentang lembaga pendidikan di Al-Azhar. Al-Azhar itu secara umum lembaga pendidikannya sekarang ada lembaga pendidikan formal dan non-formal. Lembaga pendidikan formal di Al-Azhar itu ada sejak TK sampai ke perguruan tinggi, di mana menggunakan sistem jenjang pendidikan klasikal sebagaimana sistem pendidikan modernnya dan memberikan ijazah di setiap jenjangnya. Ada juga pendidikan lain di Al-Azhar yang merupakan pendidikan informal yang justru inilah merupakan pendidikan Al-Azhar yang kita kenal sudah berjalan lebih dari 1070 tahun di Al-Azhar. Pendidikan informal di Al-Azhar ini dilakukan biasanya bersama para syekh-syekh atau ulama-ulama di Al-Azhar dan berlangsung di Masjid Al-Azhar. Sistem pendidikan yang informal ini dilakukan oleh Al-Azhar untuk mewadahi mereka yang ingin belajar tentang keislaman tetapi tidak memiliki syarat-syarat administratif dalam sistem pendidikan modern. Jadi jika ada umat Islam yang ingin belajar tentang Islam tetapi tidak memiliki ijazah jenjang tertentu dalam dunia pendidikan dan ingin belajar di Al-Azhar, maka Al-Azhar menyediakan tempatnya, terutama yang disebut dengan Arwiqah Azhariyah atau ruak-ruak Al-Azhar, di mana di situ diajarkan semua cabang ilmu pengetahuan, dari mulai ilmu akidah, ilmu ilmu fiqih, ilmu amalat, ilmu tasawuf, kemudian juga ilmu tilawah, ilmu Al-Quran, sejarah, semua cabang ilmu pengetahuan diajarkan di masjid-masjid Al-Azhar. Selain menerima mereka yang tidak memiliki ijazah untuk studi di lembaga formal Al-Azhar, di durus maftuhah yang dilakukan di masjid Al-Azhar tersebut atau pendidikan terbuka Al-Azhar tersebut juga menerima mereka yang sudah terdaftar di lembaga pendidikan formal Al-Azhar. Sebab itu siapapun bisa belajar di situ. Nah, biasanya dua-dua lembaga pendidikan di Al-Azhar ini, baik yang formal dan informal ini, memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Sebab apa? Sebab dua-duanya saling melengkapi. Ilmu yang diajarkan oleh Al-Azhar di tempat-tempat halaqat di dalam Masjid Al-Azhar itu juga adalah merupakan ilmu yang diajarkan oleh Al-Azhar di kampus Al-Azhar, di perguruan tinggi Al-Azhar, di sekolah Al-Azhar. Tetapi bedanya adalah jika di perguruan tinggi atau di lembaga formal, di sekolah dan perguruan tinggi Al-Azhar menggunakan sistem pengajaran, pembagian tugas seperti sistem modern, tetapi di sistem informalnya menggunakan sistem pendidikan pendidikan tradisional. Tetapi dari sisi ilmu pengetahuan kedua-duanya tidak bisa dipisahkan dan bahkan saling melengkapi. Saat ini Al-Azhar memiliki sebuah perguruan tinggi yang kita semua sudah mengetahui, dan kesitulah banyak mahasiswa asing yang belajar di Al-Azhar. Tadi kami menyebutkan bahwa di antara kelebihan Al-Azhar ini adalah karena Al-Azhar menjadi tempat belajar menuntut ilmu agama bukan hanya bagi orang Mesir, tetapi bagi semua pelajar dari seluruh dunia. Dan sampai hari ini di Al-Azhar ada tidak kurang dari 40.000 mahasiswa dan pelajar asing yang menuntut ilmu di Al-Azhar. Dan semuanya diberikan fasilitas yang sangat baik oleh Al-Azhar. Selain itu, 40.000 mahasiswa atau pelajar asing yang ada di Al-Azhar itu berasal dari sekitar 120 negara di seluruh dunia. Maka ini membuktikan bahwa betapa Al-Azhar dihormati, betapa Al-Azhar disegani oleh negara-negara di seluruh dunia ini, sehingga setiap negara mengirimkan anak terbaiknya untuk menuntut ilmu di Al-Azhar, apalagi dari Indonesia sebagai negara yang merupakan negara muslim terbesar di dunia, di mana Al-Azhar menjadi salah satu impian untuk semua muslim, para orang tua, para siswa untuk menuntut ilmu di Al-Azhar. Di perguruan tinggi Al-Azhar ini
bukan hanya ilmu agama Islam yang diajarkan. Sebab di Al-Azhar ada beberapa fakultas yang terkait dan mengajarkan khusus ilmu-ilmu tentang keislaman. Ada juga fakultas-fakultas yang mengajarkan sains modern. Jadi di Al-Azhar selain ada fakultas Usuluddin, di mana di situ ada jurusan tafsir, ada jurusan hadis, ada jurusan akidah, kemudian juga ada jurusan dakwah, kemudian lagi ada fakultas lain, ada fakultas syariah, ada fakultas Al-Lughah Al-Arabiyah, ada fakultas Ad-Dirasat Al-Islamiyah wal Arabiyah, serta fakultas yang lainnya. Al-Azhar juga memiliki fakultas-fakultas umum seperti fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas pertanian, semua ada di Al-Azhar. Oleh sebab itu, sekarang Al-Azhar ini tidak hanya menjadi tempat tujuan untuk mempelajari ilmu keislaman, tetapi Al-Azhar juga mengajarkan ilmu-ilmu modern yang dibutuhkan oleh umat manusia dengan dipadukan dengan pemahaman keislaman yang sangat baik. Sistem pendidikan inilah yang kemudian menjadi sangat menarik, sebab setiap ilmu yang diajarkan oleh Al-Azhar dalam bidang apapun, terutama bidang umum, selalu terkait dengan Islam, selalu terkait dengan ajaran Al-Quran. Bagaimana mengajarkan ilmu kedokteran yang itu relasinya sangat kuat dengan Al-Quran, mengajarkan ilmu farmasi juga terkait dengan Al-Quran, mengajarkan ilmu pertanian juga terkait dengan Al-Quran, sehingga di situ terjadi sebuah perpaduan yang sangat menarik, bagaimana ilmu-ilmu umum diajarkan dengan ilmu-ilmu agama dengan baik di Al-Azhar. Oleh sebab itu, jangan heran jika kita menemukan mahasiswa-mahasiswa umum atau mahasiswa Al-Azhar di fakultas umum juga diwajibkan menghafal Al-Quran, diwajibkan juga mempelajari ilmu keislaman, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam. Tentu saja juga mereka menguasai bidangnya dengan sangat baik, meskipun bidang-bidang itu merupakan bidang-bidang yang tidak terkait langsung dengan ilmu-ilmu keislaman. Nah, oleh sebab itu, sistem pendidikan yang luar biasa ini menjadi model bagi banyak umat Islam dan memimpikan untuk bisa belajar di Al-Azhar. Kira-kira semacam itulah lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Al-Azhar. Kita bisa memilih jika rekan-rekan sekalian di tanah air ingin belajar di Al-Azhar, bisa memilih pendidikan dari jenjang SLTP, bahkan dari jenjang SD, kemudian SLTP, SLTA, kemudian perguruan tinggi, ada program S1, S2, dan S3. Maka Al-Azhar membuka kesempatan ini kepada seluruh kader umat Islam di seluruh dunia untuk belajar di Al-Azhar dan diberikan fasilitas yang sangat baik. Paling tidak Al-Azhar memberikan fasilitas semua mahasiswa yang belajar di Al-Azhar di jurusan-jurusan keislaman semuanya diberikan beasiswa atau tidak dipungut bayaran untuk studi di Al-Azhar. Ini adalah sebuah kelebihan. Nah, sebab itu Al-Azhar menjadi bukti bahwa mengajarkan ilmu keislaman dengan baik itu sangat penting, sebab terkait dengan bagaimana para alumni itu ketika kembali ke tanah air menjadi pembawa risalah, menjadi para duta Al-Azhar, dan menjadikan pemahaman Al-Azhar yang benar tentang Islam dan sampai kepada bangsanya masing-masing, terutama ke Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui sedikit tentang profil Al-Azhar, maka pada episode yang akan datang kita akan berbicara tentang bagaimana jika ingin belajar atau mendaftar di Universitas Al-Azhar Mesir, baik di jenjang perguruan tinggi ataupun jenjang pendidikan dasar dan menengah ataupun di pendidikan non formal di Al-Azhar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.